Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Etika dan Profesionalisme Guru, topik 7 elaborasi pemahaman. Di video kali ini, kita akan membahas terkait hasil analisis modul ajar guru kreatif dan inovatif. Di video kali ini, saya akan ditemani oleh teman-teman yang lain, yaitu antara lain Erma Wahyu Safira Nastiti, Nurul Aulia Faradiza, Raflia Ungami, Salindri Sukamto Putri, dan yang terakhir yaitu Yustika Arisna Arianti. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu yang pertama terkait analisis potensi yang ada di sekolah tempat kami melaksanakan PPL. Kemudian yang kedua yaitu analisis terkait kendala yang ada di tempat kami melaksanakan PPL. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan modul ajar kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja untuk topik yang pertama akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yustika Arisna Arianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi sekolah mitra. Nomor 1, akses teknologi yang memadai dan sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi, peserta didik mendapatkan sarana teknologi yang memadai dalam menunjang pembelajaran mereka. Yang kedua, kolaborasi yang baik antara guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik berkolaborasi dengan baik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Yang ketiga, kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi, sekolah mitra menggunakan kurikulum yaitu kurikulum merdeka. Yang keempat, antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Jadi, mayoritas peserta didik memiliki antusias yang tinggi dalam belajar. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah mitra memiliki lingkungan belajar yang nyaman, bersih, sehat, sehingga kondusif digunakan untuk belajar. Yang keenam, sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah mitra memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu kendala sekolah mitra. Yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, sebagian peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga enggan untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, latar belakang pendidikan guru yang kurang sesuai. Terdapat beberapa guru yang latar belakang pendidikannya tidak linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, sehingga harus berupaya lebih dalam memahami pembelajarannya. Yang ketiga, peserta didik sulit menerima materi yang diajarkan. Jadi, sebagian peserta didik memiliki kemampuan memahami yang belum baik. Yang keempat, adanya ketidakcocokan metode pembelajaran. Jadi, terdapat metode belajar yang digunakan kurang sesuai dengan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke modul ajar. Jadi dalam modul ajar ini terdapat informasi umum meliputi penyusun yang disusun oleh tim PPL PPG SMPN 12 Malang. Kemudian ini pada mata pelajaran IPA ya tentunya untuk kelas 7 atau fase D. Nah, kemudian CP pada modul ini yaitu tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya. Sehingga materinya ini tentang bumi dan tata surya. Lalu alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi ini yaitu 2 JP atau 2 kali 40 menit. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang termuat dalam modul, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran yaitu pertama ada PowerPoint, LKPD, kemudian ada alat dan bahan untuk membuat proyek karena modul ini menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana alat dan bahannya ada styrofoam, plastisin, bola plastik, maupun gambar, kardus, seperti itu. Ada juga gunting, cutter, lem, dan pewarna. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ada diskusi,
ceramah, kerja kelompok, serta presentasi. Lalu sumber belajarnya itu menggunakan sumber utama. Kemudian asesmen di sini ada 3, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen diagnostik di sini ada 2, yaitu yang kognitif serta yang non kognitif. Kemudian asesmen formatifnya ini ada 2 juga, ada afektif dan kognitif. Kemudian asesmen sumatif itu nanti akan dilakukan di akhir materi pembelajaran pada bab ini. Baik, pada komponen inti terdapat tujuan pembelajaran yang berisi 4 tujuan pembelajaran, di mana pada 4 tujuan pembelajaran ini sudah memfasilitasi siswa dalam keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 yang ditonjolkan di sini adalah kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian kreatif. Nah, di mana keterampilan ini dilakukan saat peserta didik melakukan diskusi kelompok dan saat peserta didik berkolaborasi dalam membuat alat atau model tata surya. Selain itu, selain tujuan pembelajaran tadi, terdapat pertanyaan pemantik di mana peserta didik diberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong mereka berpikir tentang masalah yang disampaikan oleh guru. Lalu kemudian terdapat juga pemahaman bermakna, di mana peserta didik diharapkan dapat memiliki pemahaman bermakna setelah pembelajaran selesai. Lalu terdapat kegiatan pembelajaran langkahnya yang dimulai dari pendahuluan, di mana pendahuluan ini seperti biasa guru memberikan salam, kemudian melakukan pengkondisian kelas seperti berdoa, kemudian presensi, lalu guru memulai pembelajaran. Nah, awal pembelajaran ini dimulai dari memberikan pertanyaan pemantik. Nah, kemudian di pertanyaan pemantik seperti yang sudah dijelaskan tadi, di pertanyaan pemantik ini menggunakan terdapat pendekatan CRT, di mana peserta didik ini didorong untuk berpikir tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lingkungan sekitar mereka, seperti ada kejadian malam dan siang. Jadi peserta didik diminta untuk mengingat kembali dan berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi peserta didik diminta untuk berpikir bagaimana hubungan-hubungan tersebut dalam materi tata surya. Lalu masuk dalam kegiatan inti, yakni fase pertama, yaitu penentuan pertanyaan dengan mengelompokkan peserta didik, di mana peserta didik didorong untuk melakukan kolaborasi dan komunikasi di dalam kelompok. Lalu ada mendesain perencanaan setelah mereka melakukan literasi melalui video, kemudian menyusun jadwal. Jadi karena ini merupakan model PJBL, kemudian guru juga memonitor kemajuan penyelesaian proyek, kemudian menguji hasilnya dengan mempresentasikan hasilnya dan diberi tanggapan oleh orang lain. Nah, ini mendorong peserta didik untuk berlatih komunikasi yang baik saat melakukan presentasi dan menerima atau menyampaikan pendapatnya saat temannya yang lain melakukan presentasi. Lalu yang keenam, evaluasi, di mana guru memberikan konfirmasi atas pengetahuan yang telah diperoleh selama melakukan proyek oleh peserta didik. Lalu kemudian setelah kegiatan inti selesai, guru mulai masuk ke bagian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini diawali dengan peserta didik dibimbing oleh guru dalam membuat kesimpulan mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan penarikan kesimpulan ini dilakukan agar dapat melatih kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selain penarikan kesimpulan, peserta didik juga melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, di mana dalam kegiatan ini, peserta didik menyampaikan manfaat pembelajaran, kegiatan yang disukai, hal baru yang dipelajari, kendala, serta hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Pada bagian penutup, tak lupa guru memberikan pengarahan peserta didik untuk dapat menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rubrik penilaian, di mana yang pertama ada rubrik penilaian pengisian LKPD. Kemudian ada juga penilaian awal berupa asesmen diagnostik kognitif yang dilihat dari hasil uji pemahaman pertemuan sebelumnya, dan asesmen diagnostik non-kognitif mengenai gaya belajar peserta didik, di mana asesmen tersebut dapat diakses pada link yang telah tertera pada modul pembelajaran. Kemudian ada juga penilaian afektif atau sikap dengan penilaian antar teman menggunakan Google Form mengenai kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, ketelitian dalam mengerjakan tugas. Selain itu, ada juga penilaian keterampilan atau psikomotorik yang dapat dilihat pada file modul di demonstrasi kontekstual, di mana berisi mengenai penilaian keterampilan komunikasi, berpikir kreatif, dan keterampilan berkolaborasi. Selanjutnya juga ada tabel perkembangan peserta didik yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar perkembangan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam memahami, menguasai, serta mengkomunikasikan materi planet dan tata surya. Kemudian selanjutnya yaitu apakah rancangan pembelajaran yang sudah dibuat termasuk rancangan yang kreatif dan inovatif? Jawabannya iya. Menurut hasil diskusi kelompok kami, rancangan pembelajaran yang kami buat sudah termasuk rancangan yang kreatif dan inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan guru yang merancang pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran project-based learning. Melalui model pembelajaran project-based learning ini dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif. Hal ini karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, PJBL dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk bebas berpikir. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat mengemukakan ide-ide yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, PJBL dapat memberikan stimulasi kreatif dari hasil temuan mereka. Selain itu, dalam rancangan pembelajaran, guru juga merangsang kreativitas dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga, PJBL memberikan peserta didik ruang untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang keempat, PJBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan sebagai dasar untuk menemukan ide-ide. Kemudian yang kelima, selain itu PJBL juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba idenya melalui percobaan-percobaan atau eksperimen. Nah, jika dalam proses yang akan dilakukannya nanti terjadi kegagalan, maka hal tersebut juga akan dianggap sebagai bagian dari proses kreatif. Hal ini dikarenakan peserta didik akan terstimulasi untuk melakukan perbaikan melalui pemecahan masalah. Kemudian, rancangan pembelajaran yang sudah dibuat oleh kami juga sudah termasuk rancangan yang inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan guru yang sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan situs berbagi media berupa YouTube. Nah, YouTube ini sebagai media dan sumber belajar peserta didik agar mereka mendapatkan pengalaman belajar yang relevan. Berdasarkan hasil analisis modul ajar, dapat diambil kesimpulan bahwasanya di era Society 5.0, tugas guru bukan hanya sekedar mendidik, melainkan guru juga harus profesional, kreatif, dan juga inovatif. Hal ini bertujuan untuk membantu perkembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik, motivasi belajar, dan juga minat belajar, di mana keterampilan ini akan membantu perkembangan peserta didik dalam menghadapi tantangan pada abad 21. Nah, untuk membantu mendorong kreativitas peserta didik, diperlukan pembelajaran berbasis kebebasan berpikir, stimulasi kreatif, kolaborasi, eksplorasi, dan percobaan melalui pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi yang ada. Sudah kami tuliskan pada rancangan pembelajaran kami bahwa kami melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Demikian pemaparan hasil analisis modul ajar kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata sebagai penutup, dengan kreativitas dan inovasi, guru menjadi pilar pendidikan yang membangkitkan semangat belajar. Mari terus menginspirasi dan menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Terima kasih.